Bab 621 Pedang Kupu-Kupu. Daniel melanjutkan, kalian semua harus tahu bahwa lelang ini diadakan oleh Sir Owen dan semua barangnya juga disediakan olehnya. Jika Anda sering mengikuti lelang, Anda pasti pernah mendengar tentang Sir Owen, dia sangat dapat diandalkan dan semua barang yang disediakannya asli. Karena itu, jangan khawatir tentang keaslian barang lelang tersebut, jika Anda menyukainya dan sanggup membayar harga akhirnya, silakan ajukan penawaran. Sir Owen telah menyiapkan total 20 item untuk dilelang, sekarang mari kita mulai. Daniel melambaikan tangannya dan seorang pelayan berjalan ke panggung sambil membawa nampan di tangannya. Barang lelang pertama hari ini adalah alat pembersih kuas, terbuat dari porselen Huaxia kuno, yang memiliki stempel resmi dari dinasti Song Selatan. Konon, Li Sishi, seorang wanita cantik, pernah menggunakannya. Daniel sangat mengenal budaya kuno Huaxia. Setelah memberikan penjelasan rinci tentang alat pembersih kuas, dia kemudian mengumumkan, harga yang diminta untuk barang ini adalah 600.000 yuan dan harganya akan naik 100.000 yuan setiap kali. Sekarang lelang akan dimulai, bagi yang berminat, silakan mengajukan penawaran sekarang. Barang-barang porselen dari dinasti Song Selatan selalu diminati, terutama jika memiliki stempel resmi. Nilainya pun akan berlipat ganda. 800.000. Saya akan membayar 1 juta. 1,5 juta. Harga mesin pencuci sikat melambung tinggi dan akhirnya dibeli oleh seorang pengusaha Hong Kong dengan harga 8 juta yuan. Lelang terus berlanjut dan sebagian besar barang yang disediakan Sir Owen kali ini adalah barang antik dari Huaxia, termasuk porselen biru dan putih, lukisan terkenal, dan karya kaligrafi. Semuanya adalah barang berharga. Daniel adalah juru lelang yang hebat dan pelelangan menjadi lebih meriah di bawah manajemennya. Dia menemukan pembeli untuk setiap barang dan tidak ada satupun yang tidak terjual. Qin Haodong duduk diam dan tidak mengangkat kartu penawaran di tangannya. Dia sama sekali tidak tertarik pada barang antik. Yi Chenzi duduk dengan tenang di sampingnya dan dia juga tidak menggunakan kartu penawarannya. Seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu yang istimewa. Bao Mingyu, yang duduk di belakang mereka, mengangkat kartu penawarannya beberapa kali dan membeli sebuah lukisan kuno. Dia melirik Qin Haodong dari waktu ke waktu dan menunggu saat yang tepat untuk mempermalukan pria ini. Jika Qin menaikkan tawarannya, dia pasti akan memberikan harga yang jauh lebih tinggi untuk mengalahkannya dan mempermalukannya. Pada saat itu, Nalan Wushuang akan menyadari bahwa pacarnya hanyalah seorang yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Kemudian benda lain dibawa ke atas panggung. Daniel membuka nampan itu dan ternyata isinya adalah pedang kuno yang sangat indah. Hadirin sekalian, ini adalah pedang kuno dari Huaxia. Menurut perkiraan ahli, pedang ini dibuat pada masa dinasti Ming sekitar 400 atau 500 tahun yang lalu. Pedang ini terbuat dari batu giok, dan memiliki daya tahan yang sangat baik. Saya kagum dengan peradaban kuno Huaxia, saya tidak percaya mereka bisa membuat pedang seindah itu pada masa itu. Ia mengangkat pedang kuno itu agar penonton dapat melihatnya dengan lebih jelas. Sarungnya berwarna merah dan bertahtakan batu permata berbagai warna. Gagangnya berbentuk seperti kupu-kupu. Kelihatannya seperti senjata yang dibuat untuk wanita. Daniel melanjutkan, ini disebut pedang kupu-kupu, pedang ini masih tajam meskipun sudah berusia ratusan tahun, silakan lihat, ini memang barang langka dan berharga. Kemudian dia mencabut pedang dari sarungnya. Di bawah cahaya tempat itu, pedang itu bersinar dengan cahaya dingin dan tidak ada tanda-tanda karat di atasnya. Silakan lihat baik-baik, ini adalah salah satu pedang kuno terbaik di Huaxia dan pastinya merupakan barang koleksi untukmu. Sekarang lelang akan dimulai, harga yang diminta adalah 1,2 juta yuan dan akan dinaikkan 100.000 setiap kali. Daniel mengumumkan dimulainya penawaran untuk pedang kupu-kupu. Saya akan membayar 1,5 juta. 1,8 juta. Tentu saja, banyak orang tertarik pada pedang itu. Mereka menaikkan kartu mereka dan mulai menawar dengan cepat dan bersemangat. Setelah pengamatan yang cermat, Qin Haodong menemukan bahwa pedang yang dibuat ratusan tahun lalu itu tidak berkualitas tinggi. Namun, pedang itu cukup indah dan cocok untuk wanita. Menyadari bahwa Nalan Wushuang belum memiliki senjata yang cocok, dia menoleh dan bertanya, bagaimana menurutmu, apakah kamu menyukainya, aku bisa membelinya untukmu. Nalan Wushuang menjawab, aku suka semua yang kau berikan padaku, ngomong-ngomong, pedang ini sangat indah. Baiklah, aku akan membelinya untukmu terlebih dahulu, kita bisa menggantinya dengan senjata yang lebih baik di masa mendatang. Harga pedang itu sekarang telah mencapai 3 juta yuan. Qin Haodong mengangkat kartu itu dan berkata, 4 juta yuan. 3 juta yuan sudah sangat mahal untuk sebuah pedang kuno, jadi semua orang terdiam setelah mendengar harga yang ditawarkan Qin Haodong. Tidak ada yang menawar lebih tinggi. Semakin banyak orang memperhatikan pemuda ini yang duduk di barisan depan. Mereka sangat penasaran dengan latar belakangnya. Daniel melirik Qin Haodong dan tersenyum lebar. Sama seperti pria yang menyukai wanita cantik juga tertarik pada pria tampan.
Dia berkata sambil tersenyum, pria ini menawar 4 juta untuk pedang itu, apakah ada yang mau menawar dengan harga lebih tinggi? Bao Mingyu sangat gembira saat mengetahui Qin Haodong ikut serta dalam proses lelang. Dia tidak tertarik dengan pedang itu, tetapi karena pria ini ingin mendapatkan benda ini, dia pasti akan ikut serta. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya Qin Haodong mengangkat kartunya dan mengajukan tawaran untuk sebuah barang dalam lelang ini, yang menunjukkan bahwa Nalan Wushuang pasti menyukai pedang ini. Jika dia mendapatkannya dan memberikannya sebagai hadiah, mereka mungkin akan menjadi teman di kemudian hari. Daniel mengangkat palunya dan hendak mengkonfirmasi penjualan. Pada saat ini, Bao Mingyu mengangkat kartunya dan berkata, saya akan menawar 5 juta yuan. Dia ingin memamerkan kekayaannya dan mengalahkan Qin Haodong di depan umum. Oleh karena itu, dia juga menaikkan harga sebesar 1 juta yuan dalam upaya untuk mengalahkan Qin. Qin Haodong tahu dengan jelas mengapa Bao Mingyu menawar harga yang lebih tinggi saat ini. Jadi dia mengangkat kartunya sekali lagi dan berkata, 6 juta yuan. 7 juta. Bao Mingyu mengikuti hal yang sama. 10 juta. Semua orang yang hadir terkejut dengan harganya. Qin Haodong tidak peduli dengan uangnya karena keluarga Li akan tetap membayarnya. Bao Mingyu ragu sejenak. Ia tidak menyangka Qin begitu ceroboh dan akan menaikkan harga hingga 3 juta yuan sekaligus. Namun, ia tidak mau menelan kata-katanya dan mundur dari kompetisi ini. Semua orang kini memperhatikan dan akan sangat disayangkan jika menyerah di saat kritis ini. Dia melanjutkan dan berkata sambil menggertakkan giginya, 15 juta yuan. Harganya kini jauh melebihi nilai pedang kuno itu. Qin Haodong menatap Bao Mingyu sambil tersenyum mengejek. Orang ini benar-benar idiot. Karena dia ingin pamer, dia akan memberinya kesempatan. Qin mengangkat kartunya dan berkata, saya akan menawarkan 20 juta. Sebenarnya, Qin ingin menyerah sekarang. Tidak peduli siapa yang memenangkan permainan dan akhirnya mendapatkan pedang cantik ini, dia pasti akan ditertawakan karena menghabiskan 20 juta yuan untuk barang antik berkualitas rendah seperti itu. Meskipun Qin Haodong bertekad untuk berhenti bermain, dia tetap menawarkan harga yang lebih tinggi. Bagaimanapun, keluarga Li akan membayarnya dan Sir Owen juga bisa menghasilkan lebih banyak uang jika Bao Mingyu mendapatkan pedang itu. Bao Mingyu ragu-ragu dan tidak mengangkat kartu di tangannya kali ini. Ia mengira akan menghabiskan paling banyak 10 juta yuan untuk menakut-nakuti Qin Haodong dan mendapatkan pedang kuno itu. Namun, sekarang harganya sudah jauh melampaui ekspektasinya. Sungguh bodoh menghabiskan lebih dari 20 juta yuan hanya untuk menyelamatkan mukanya. Pada saat ini, Daniel, yang berdiri di atas panggung, memecah keheningan. Sebagai juru lelang papan atas, dia memahami psikologi orang-orang dari semua jenis kehidupan. Setelah mengamati situasi selama beberapa saat, dia jelas tahu apa yang dipikirkan Bao Mingyu. 20 juta yuan, Tuan Qin menawarkan 20 juta yuan untuk membeli pedang ini, saya yakin dia membelinya untuk wanita cantik yang duduk di sebelahnya, saya sangat terkesan dengan kemurahan hati dan cintanya kepada pacarnya. Daniel bahkan tidak melihat ke arah Bao Mingyu ketika dia mengatakan ini, tetapi dia pintar dan terampil dalam seni berbicara. Meskipun dia memuji Qin Haodong, Bao Mingyu merasa bahwa dia dipermalukan di depan umum. Dia tiba-tiba mengangkat kartu dan berteriak, saya menawarkan 30 juta yuan. Qin Haodong balas menatapnya sambil tersenyum mengejek, seolah-olah dia orang bodoh. Lalu dia meletakkan kartu itu di atas meja. Dia sudah tahu bahwa 30 juta yuan adalah batas maksimal Bao. Jika dia menawar lebih tinggi lagi, orang ini pasti akan menyerah. Daniel tersenyum dan berkata, Tuan Bao menawar 30 juta yuan, apakah ada yang mau menawar lebih tinggi, 30 juta sekali, 30 juta 2 kali. Setelah bertanya 2 kali berturut-turut, dia mengangkat palu dan berkata, selamat, Tuan Bao, pedang kuno yang indah ini milik Anda. Bao Mingyu memang pemenangnya, tetapi tidak ada sedikit pun senyum di wajahnya. 30 juta yuan dapat membiayai pembuatan film skala kecil, dan sungguh sia-sia jika pamer, dengan menggunakan uang sebanyak itu. Dia menawar harga itu karena dorongan hati dan menyesalinya saat dia sudah tenang. Namun, dia sudah menghabiskan uangnya dan tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Dia menoleh ke arah Nalan Wushuang dan berharap dia mau berbicara dengannya. Dia telah menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli pedang itu untuknya dan dia pasti terkesan. Namun, Nalan Wushuang bahkan tidak menatapnya dan matanya menatap Qin Haodong dengan penuh kekaguman. Meskipun Qin tidak mendapatkan pedang itu, dia tetap mencintainya. Persetan. Dia mengumpat dan mendidih dalam diam. Betapapun tertekannya dia, pelelangan tidak akan berhenti untuknya. Daniel melanjutkan dan memperkenalkan barang lelang berikutnya. Ini adalah inti dari lelang hari ini, saya yakin banyak dari Anda yang hadir di sini karena ini bahkan dapat dianggap sebagai harta nasional. Mungkin sebagian dari Anda sudah menyadari apa itu, ya, itu adalah peninggalan budaya berharga dari negara kita, patung kepala ular dari 12 tanda zodiak.
Ucapan Daniel membuat riuh kerumunan. Memang banyak orang yang datang khusus untuk menawar patung kepala ular itu. Pada saat itu, dua orang pelayan membawa nampan yang ditutupi kain merah ke panggung pelelangan. Daniel membuka nampan itu dan mereka melihat patung perunggu kepala ular yang memiliki cahaya perunggu kuno. Bab 622 Kejutan yang luar biasa. Daniel berkata, saya yakin semua orang di sini pasti familiar dengan kepala yang dipahat dari 12 tanda zodiak ini. Harta karun ini disimpan di istana musim panas, tetapi kemudian diambil oleh penjajah asing dari Huaxia. Tetapi sekarang Huaxia telah mendapatkan kembali kekuasaan dan kekayaannya. Saya berharap seseorang di sini dapat membeli patung kepala ular itu dan membawanya kembali ke negara Anda. Tentu saja, Anda harus cukup kaya untuk membayar harga akhirnya. Saya bukan dari Huaxia, tapi saya tahu bahwa harta ini milik negara Anda. Daniel benar-benar pandai mengobarkan semangat penonton. Mendengar kata-katanya, banyak pengusaha kaya dari Huaxia yang gembira dan berhasrat membeli patung kepala ular itu dan membawanya pulang ke tanah air. Dia melanjutkan, sekarang mari kita mulai penawaran, ini adalah harta karun paling berharga dalam lelang hari ini. Harga yang diminta adalah 5 juta yuan dan akan dinaikkan 1 juta setiap kali. Silakan mulai penawaran Anda. Secara umum, patung kepala ular itu pasti bernilai lebih dari 5 juta yuan. Namun, harga yang diminta untuk barang semacam itu biasanya lebih rendah dari nilainya dan Qin Haodong yakin harganya akan meroket begitu pelelangan dimulai. Bahkan ada yang meramalkan patung kepala ular itu akan terjual sedikitnya 30 juta yuan, bahkan lebih dari 50 juta yuan. Saya akan menawarkan 5 juta yuan. Seseorang berteriak begitu Daniel berhenti berbicara. Itu adalah Yi Chenzi, yang duduk di barisan depan. Ini adalah pertama kalinya dia menawar harga untuk sebuah barang dan dia jelas datang ke sini hanya untuk itu. Semua orang terkejut ketika dia tiba-tiba berdiri, berbalik, dan berkata kepada semua orang di belakangnya, patung kepala ular ini adalah yang diinginkan tuanku. Lelaki tua itu tampak sangat sombong. Setelah berbicara, dia langsung duduk kembali tanpa melihat mereka. Jelas, dia yakin tidak ada seorang pun di Hong Kong yang berani bersaing dengan Mei Zanlong untuk mendapatkan harta karun itu. Semua yang hadir terdiam. Banyak dari mereka yang menunggu untuk menawar harga lebih tinggi tercengang dan beberapa yang hendak menaikkan kartu penawaran juga menyerah setelah mendengar apa yang dikatakannya. Tidak ada yang berani menantang Mei Zanlong dan murid-muridnya. Mereka adalah praktisi terbaik di Hong Kong dan dapat menghancurkan hidup Anda hanya dengan meletakkan jimat di rumah Anda. Anda mungkin akan segera bangkrut, atau lebih buruk lagi, menyaksikan keluarga Anda hancur dan tercerai-berai. Mata Qin Haodong membelalak karena terkejut. Beraninya dia mengancam orang lain atas nama tuannya. Itu tidak ada bedanya dengan menjadi seorang perampok. Perilaku seperti itu sama sekali tidak diperbolehkan dalam pelelangan. Jika ada orang lain yang mengancam orang lain dan menghentikan mereka untuk menawar harga yang lebih tinggi, ia akan langsung diusir dari tempat itu oleh tuan rumah. Namun, Yi Chenzi juga menyebutkan bahwa tuannya Mei Zanlong menginginkan patung kepala ular. Baik keluarga Li yang menyelenggarakan pelelangan maupun Sir Owen yang menyediakan barang-barang lelang tidak ingin menyinggung tuan Mei Zanlong. Oleh karena itu, pelelangan itu kini terhenti. Daniel, Tian Ye, dan bahkan perwakilan Sir Owen terdiam. Senyum sinis tersungging di wajah Yi Chenzi. Dia sudah menduga bahwa tidak akan ada yang berani bersaing dengan mereka untuk mendapatkan patung kepala ular itu. Yang lain juga merasakan hal yang sama. Jika Yi Chenzi tidak hadir, pasti akan ada persaingan ketat untuk patung kepala ular itu dan pada akhirnya akan terjual dengan harga yang sangat tinggi. Namun sekarang semuanya berbeda. Tidak ada yang berani menyinggung Yi Chenzi dan gurunya Mei Zanlong, dalam upaya mereka untuk mendapatkan barang lelang itu. Daniel mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya dengan hati-hati. Sebagai juru lelang, dia tidak ingin hal ini terjadi. Semakin tinggi harga akhirnya, semakin banyak komisi yang akan dia dapatkan. Jika barang lelang dijual dengan harga rendah, dia tidak akan mendapatkan apapun. Namun, dia juga pernah mendengar tentang Yi Chenzi dan gurunya. Bahkan orang-orang super kaya takut menyinggung mereka, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima hasilnya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang juru lelang. Semua yang hadir tetap diam dan dia mengambil palu dan mengumumkan, Tuan Yi Chenzi ingin membeli patung kepala ular ini, apakah ada orang lain yang dapat menawar dengan harga lebih tinggi? Oke, 5 juta sekali, 5 juta 2 kali. Tepat saat dia mengangkat palu dan hendak memastikan pemenangnya, seseorang tiba-tiba berteriak, saya akan membayar 6 juta yuan. Daniel terkejut dan palu itu hampir jatuh dari tangannya. Dia segera menangkap palu itu dan melihat ke arah suara itu. Semua orang yang hadir menatap orang yang menawar dengan harga lebih tinggi. Dia adalah pemuda yang baru saja bersaing dengan Bao Mingyu untuk memperebutkan pedang kupu-kupu. Dia masih memegang kartunya. Daniel tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Qin Haodong tersenyum padanya dan berkata,
Nona Daniel, saya menawarkan 6 juta yuan. Daniel menenangkan pikirannya dan menatap Qin Haodong dengan cemas. Namun, dia segera kembali bersikap profesional dan berkata, Tuan Qin menawar 6 juta yuan. Apakah ada yang mau menawar dengan harga lebih tinggi? Dia juga menyadari bahwa sesuatu mungkin akan segera terjadi, jadi dia hanya mengulang harganya dan berhati-hati untuk tidak memperkeruh situasi. Tidak ada yang tahu bagaimana Yi Chenzi akan menanggapi sekarang. Sekarang mata semua orang tertuju pada Yi Chenzi. Mereka percaya bahwa Qin Haodong sedang menantang otoritas Yi Chenzi atau bahkan Mei Zanlong, yang merupakan praktisi terbaik di Hong Kong. Siapa pemuda ini, beraninya dia bersaing dengan Tuan Yi Chenzi, dia pasti akan dibunuh. Aku tidak yakin, tapi dia pasti orang penting jika dia duduk di kursi VIP tertinggi, tapi tidak peduli seberapa kaya dia tidak sebanding dengan Tuan Yi Chenzi. Dia benar-benar gila sekarang, beraninya dia bersaing dengan Tuan Yi Chenzi. Bao Mingyu hanyalah anak orang kaya yang tidak berguna, tetapi Tuan Yi benar-benar berbeda, dia sudah mati sekarang. Kurasa dia bahkan belum pernah mendengar tentang Master Yi Chenzi, kalau tidak, dia tidak akan berani menantangnya, namun, meskipun begitu, dia akan segera terbunuh. Semua orang yang hadir kini membicarakannya. Mereka menatapnya dengan rasa iba, gembira, dan beberapa bahkan terang-terangan menyombongkan diri. Namun Bao Mingyu adalah yang paling bahagia di antara mereka. Ia telah memikirkan cara untuk menyingkirkan orang bodoh ini, tetapi sekarang Tuan Yi Chenzi akan melakukannya untuknya. Orang ini akan terbunuh bahkan sebelum ia menyadari apa yang telah terjadi. Sedikit ketakutan melintas di wajah Tian Ye dan dia bergegas menuju Qin Haodong. Qin Haodong, yang tampaknya tahu apa yang ingin dia katakan, melambaikan tangannya dan memintanya untuk tidak mengatakan apapun. Apa? Qin Haodong adalah tamu istimewa keluarga Li, sementara Master Yi Chenzi adalah seorang praktisi yang terkenal dan berkuasa. Situasinya sekarang berada di luar kendalinya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiri diam dan pasrah. Wajah Yi Chenzi langsung muram. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda berusia 20-an ini berani menantangnya. Dia menatap Qin Haodong dengan dingin dan hampir ingin membunuh orang ini. Namun, Qin Haodong masih tersenyum tenang seolah-olah dia tidak menyadari tatapan Yi Chenzi. Nak, tahukah kau siapa aku? Aku Yi Chenzi. Yi Chenzi akhirnya mengungkapkan identitasnya. Menurutnya, alasan mengapa pemuda ini berani bersikap sombong adalah karena dia tidak tahu identitasnya. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Qin Haodong hanya tersenyum tipis dan berkata, saya hanya menginginkan patung kepala ular ini, jadi mengapa saya harus tahu siapa Anda? Apakah saya harus menyerah menawar setelah mendengar nama Anda? Haha, hebat. Yi Chenzi akhirnya menyadari bahwa pemuda ini bahkan tidak menganggapnya serius. Dia berkata dengan suara dingin, saya harap kamu bisa membawa pulang patung kepala ular itu dengan sukses. Sekarang dia bertekad untuk mendapatkan patung kepala ular dan membunuh pemuda ini. Namun, mereka berada di rumah lelang dan tidak mudah untuk membunuhnya di sini. Dia harus menunggu sampai akhir lelang. Qin Haodong tersenyum dan bahkan tampak tidak peduli dengan ancaman Yi Chenzi. Dia berbalik dan berkata, Nona Daniel, mari kita lanjutkan penawarannya. Daniel mengumpulkan akal sehatnya dan melanjutkan, Tuan Qin telah menawar 6 juta yuan, apakah ada yang ingin menawar lebih tinggi? Baiklah, 6 juta sekali, 6 juta 2 kali. Semua orang mengerti bahwa patung kepala ular yang dibeli Qin Haodong sekarang pada akhirnya akan menjadi milik Master Yi Chenzi. Karena itu, tidak ada yang berani menawar lebih tinggi. Kepala ular itu adalah barang antik yang berharga, tetapi bisa jadi nyawa mereka melayang. Daniel mengulang jumlahnya beberapa kali, tetapi tidak ada yang menaikkan kartu mereka untuk menawar harga yang lebih tinggi. Jadi dia meletakkan palu dan mengumumkan bahwa patung kepala ular itu dijual kepada Qin Haodong dengan harga 6 juta yuan. Qin Haodong terkejut mendengarnya. Ia tidak menyangka bisa mendapatkan patung kepala ular dengan harga semurah itu. Itu semua berkat si penipu tua yang menghentikan yang lain ikut campur. Dia baru saja mencari harga patung kepala hewan lainnya di Google dan ternyata patung terbarunya telah terjual lebih dari 20 juta yuan, yang terjadi sekitar 1 dekade lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, harga barang antik di Huaxia telah meningkat pesat dan harta nasional seperti patung 12 tanda zodiak bahkan mungkin terjual seharga 60 juta yuan. Dia berhasil membeli barang antik yang berharga itu dengan harga yang sangat murah, sungguh kejutan yang luar biasa. Terima kasih kepada Yi Chenzi karena telah menghentikan yang lain untuk menawar dengan harga yang lebih tinggi. Lelang berlanjut dan barang terakhir muncul. Yang mengejutkan semua orang, itu adalah tongkat seorang pendeta. Tongkat biksu itu panjangnya sekitar 1,5 meter dan Qin Haodong tidak tahu terbuat dari bahan apa. Tongkat itu berwarna metalik, dengan 12 cincin emas tergantung di atasnya. Jika seseorang menggoyangkannya, tongkat itu akan mengeluarkan suara merdu, yang sangat menyentuh hati para penonton.
Qin Haodong hampir melompat dari tempat duduknya saat melihat tongkat biksu itu. Aura Buddha yang terpancar darinya begitu kuat sehingga dia yakin itu hampir merupakan senjata dewa. Ia tidak pernah menyangka bahwa di samping patung kepala ular itu terdapat pula harta karun Buddha yang langka. Saat ia melihat tongkat biksu itu, ia bertekad untuk mendapatkannya. Bab 623 Akses Dana Tanpa Batas. Daniel mengangkat tongkat biarawan itu, menggoyangkannya dengan kuat dan hadirin mendengar suara merdu yang keluar dari 12 cincin emas. Saya yakin Anda sudah familiar dengan benda ini adalah tongkat biksu, harta karun Buddha. Tongkat ini memiliki sejarah panjang dan ditemukan oleh Sir Owen secara tidak sengaja. Jika Anda tertarik, silakan bawa pulang ke rumah. Tongkat ini pasti akan membawa berkah dan kedamaian bagi keluarga Anda serta meningkatkan karir Anda. Dia mengucapkan pengantar panjang lebar tentang staf, tetapi informasi yang diberikan tidak membantu atau berharga, karena dia tidak tahu apapun tentang latar belakang atau asal-usulnya. Sir Owen memang mendapatkannya secara tidak sengaja dan telah meminta banyak ahli untuk menilai kualitasnya. Namun, mereka tidak menganggapnya berharga dan bahkan sejarah serta tahun pembuatannya pun tidak diketahui hingga kini. Selain itu, sebagai penganut Kristen yang taat, Sir Owen tidak tertarik untuk mengoleksi artefak Buddha, itulah sebabnya mengapa artefak tersebut muncul dalam pelelangan. Pembawa acara sengaja menaruh benda misterius itu untuk dilelang setelah patung kepala ular agar menarik minat penonton. Ia berharap benda itu bisa terjual dengan harga lebih tinggi. Namun mereka tidak menyangka bahwa patung kepala ular itu hanya terjual seharga 6 juta yuan. Daniel melanjutkan, penawaran untuk tongkat biksu dimulai sekarang, harga yang diminta adalah 500.000 yuan dan akan dinaikkan setidaknya 100.000 setiap kali. Jika Anda tertarik dengan budaya Buddha, silakan tawarkan harga. Qin Haodong ingin membeli tongkat biksu ini, tetapi pengalaman 500 tahun telah mengajarinya untuk bersabar. Dia harus tenang dan menyembunyikan keinginannya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, dia tidak mengajukan penawaran terlebih dahulu dan menunggu yang lain mengajukan penawaran. Akan lebih baik jika tidak ada yang menyukainya. Namun Bao Mingyu mengangkat kartu penawarannya saat Daniel berhenti berbicara dan berkata, saya akan menawarkan 800.000 yuan. Qin Haodong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang ini akan tertarik pada tongkat biksu itu. Bintang film yang duduk di sebelahnya juga bertanya dengan heran, Tuan Bao, tongkat ini jelas dibuat untuk seorang biksu, mengapa Anda menginginkannya? Bao Mingyu menjelaskan, beberapa hari lagi kakek saya akan berusia 80 tahun, beliau adalah penganut Buddha yang taat sepanjang hidupnya dan merupakan kolektor barang-barang Buddha yang rajin. Saya ingin mendapatkan tongkat biksu ini dan memberikannya kepadanya sebagai hadiah. Qin Haodong mendengar apa yang dikatakannya dengan jelas. Namun, dia bertekad untuk mendapatkan tongkat biksu itu, tidak peduli siapapun lawannya. Semua orang lain tidak begitu tertarik pada tongkat biksu itu. Semua yang hadir adalah pakar barang antik dan mereka jelas tahu bahwa tongkat biksu itu, yang sejarah dan asal-usulnya masih belum diketahui, tidak memiliki potensi untuk dihargai. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang mengajukan harga setelah lelang dimulai. Namun, semuanya menyerah setelah beberapa saat. Aula itu perlahan menjadi sunyi. Daniel berkata, Tuan Bao menawarkan 2 juta yuan untuk tongkat biksu itu, apakah ada yang ingin menawar dengan harga lebih tinggi? Jangan lewatkan kesempatan terakhir ini. Qin Haodong mengambil kesempatan itu dan mengangkat kartu penawarannya, saya akan menawarkan 5 juta yuan. Harga yang ditawarkannya membuat orang banyak gempar. Semua orang percaya bahwa dia hanya ingin memancing Bao Mingyu karena tongkat yang tidak diketahui asal-usulnya itu tidak bernilai 3 juta yuan. Banyak yang menggelengkan kepala tanda tidak setuju. Pemuda ini, yang baru saja menyinggung Yi Chenzi, kini mencoba membuat Bao Mingyu marah. Dia pasti akan berada dalam bahaya setelah pelelangan. Bao Mingyu juga merasakan hal yang sama. Menurutnya, Qin Haodong sama sekali tidak membutuhkan tongkat biksu itu dan alasan mengapa ia menawar harga yang lebih tinggi adalah semata-mata untuk mempermalukannya. Bao sangat marah dengan pemikiran ini. Dia pernah kalah sekali. Jika dia kalah lagi, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di Hong Kong. Saya akan membayar 10 juta yuan. Dia tiba-tiba menaikkan harga sebesar 5 juta yuan dan semua orang yang hadir tercengang. Namun Qin Haodong tidak peduli dengan uang. Dia bertekad untuk mendapatkan staf, jadi dia menawar balik, 20 juta yuan. Senyum mengembang di sudut bibir Daniel. Ia cukup kecewa dengan harga patung kepala ular itu, tetapi seperti kata pepatah lama, apa yang hilang dari ikan hake akan kita peroleh dari ikan haring. Ia tidak pernah menyangka bahwa tongkat biarawan itu akan dijual dengan harga setinggi itu. Meskipun Qin Haodong menaikkan harga sebesar 10 juta, Bao Mingyu tidak menyerah. Dia langsung menawarkan harga yang lebih tinggi lagi, 30 juta. 40 juta. Bao Mingyu berkata sambil menggertakkan giginya, 50 juta. Harganya mendekati batas maksimal.
Keluarganya bahkan mungkin menolak memberinya uang sebanyak itu jika itu bukan hadiah untuk kakeknya. Qin Haodong menatapnya dengan senyum tipis dan berkata, 80 juta. Semua orang tercengang mendengar tawarannya. Mengapa orang ini menaikkan harga hingga 30 juta dalam sekejap? Itu hanyalah tongkat seorang pendeta. Dia pasti orang yang tidak berguna dan tidak berguna, yang baru saja menghabiskan banyak uang untuk seonggok sampah. Sialan. Bao Mingyu merasa malu sekaligus marah. Jika dia melanjutkan, harganya mungkin mencapai 100 juta yuan. Bahkan jika dia mampu membelinya, dia tidak berani menaikkan harganya karena dia tidak yakin apakah Qin Haodong sedang menjebaknya. Sekarang dia dalam dilema. Akan sangat memalukan jika berhenti bermain, tetapi jika dia terus bermain, dia tidak akan sanggup membayar harga akhirnya. Dia bahkan bisa merasakan ejekan penonton dan wajahnya menjadi semakin merah. Dia memegang kartu itu erat-erat dan hampir mengangkatnya beberapa kali, tetapi dia segera tenang dan menyerah. Tiba-tiba dia mendapat ide. Dia berkata kepada Daniel yang berdiri di atas panggung, "Nyonya juru lelang, saya ingin verifikasi modal, saya rasa orang ini tidak punya cukup uang untuk membeli barang itu, dia pasti sedang main-main di sini." Dia ingat bahwa Qin Haodong bahkan tidak mendapatkan surat undangan dan hanya bisa menunggu di luar aula. 6 juta yuan pastilah semua yang dimilikinya dan Bao Mingyu tidak percaya bahwa orang ini memiliki 80 juta yuan untuk bersaing dengannya dan membeli tongkat biksu itu. Menurut aturan rumah lelang, dia bisa meminta verifikasi modal. Jika Qin Haodong tidak punya cukup uang, tongkat biksu itu pasti miliknya. Yang terpenting adalah Qin akan dipermalukan di depan umum dan tidak akan berani muncul di Hong Kong lagi. Bao Mingyu sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia pasti orang terpintar di dunia. Namun saat itu, Tian Ye datang ke sisinya dan berkata, "Maaf, Tuan Bao, tapi kami tidak diizinkan untuk memverifikasi aset Tuan Qin." Bao Mingyu langsung kesal dan berteriak dengan sangat marah, "Apa? Tapi menurut aturan rumah lelangmu, modalnya bisa diverifikasi." Sekarang dia yakin bahwa Qin Haodong pasti berkolusi dengan Tian Ye dan Tian Ye lah yang membantunya menyelinap ke rumah lelang. Tian Ye menjelaskan, "Ada aturan terkait verifikasi modal di sini, tetapi aturan tersebut tidak berlaku untuk Tuan Qin, dia adalah tamu VIP keluarga Li kami dan kami akan membayar semua yang dia beli di sini, tidak ada batasan jumlah uang yang dia belanjakan dalam lelang hari ini." Semua orang terkejut dengan apa yang dikatakan Tian Ye. Tidak ada batasan uang yang dihabiskannya di sini, dengan kata lain, orang ini dapat membeli apapun yang diinginkannya dan keluarga Li akan membayarnya. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda ini adalah tamu terhormat. Siapa dia? Mengapa keluarga Li menganggapnya begitu serius? Siapa orang ini? Mengapa keluarga Li memberinya akses tak terbatas ke uang mereka? Itu terlalu hebat. Dia pasti anak haram seorang kaya raya di Huaxia. Kalau tidak, keluarga Li tidak akan perlu menyenangkannya seperti ini. Ya ampun, dia hebat sekali, aku ingin menikahinya dan punya anak dengannya. Tetapi beberapa orang mencemooh pandangan mereka dan percaya bahwa Qin pasti akan dibunuh oleh Tuan Yi Chenzi, tidak peduli seberapa kayanya dia. Bao Mingyu tercengang dan tidak tahu harus berkata apa sekarang. Qin Haodong memiliki akses tak terbatas ke dana keluarga Li di sini dan dia benar-benar idiot karena bersaing dengannya dan mencoba mempermalukannya di depan umum. Itu seperti bertarung dengan seorang pria dengan kekuatan senjata dan poin kesehatan tak terbatas dalam sebuah permainan. Dia pasti akan kalah. Setelah menjelaskan kepada Bao, Tian Ye meninggalkan ruangan. Daniel berkata, "Tuan Qin telah menawarkan 80 juta yuan untuk tongkat biksu itu, apakah ada orang lain yang ingin menawar dengan harga lebih tinggi?" Semua orang terdiam dan tidak ada yang mencoba bersaing dengan Qin Haodong untuk mendapatkan barang lelang tersebut. Dia memiliki akses tak terbatas ke dana di sini, selain itu, tongkat biksu itu terlihat biasa saja. Setelah bertanya beberapa kali, Daniel mengangkat palu dan menyatakan bahwa tongkat biksu itu sekarang menjadi milik Qin Haodong. Dia sangat gembira sekarang. Tidak peduli siapa yang membayar Qin Haodong, dia akan mendapatkan banyak komisi. 80 juta yuan adalah tawaran tertinggi yang diajukan malam ini dan itu cukup untuk menutupi kerugian dari tawaran patung kepala ular. Barang lelang terakhir telah terjual, yang menandakan berakhirnya lelang hari ini. Para tamu mulai meninggalkan rumah lelang. Yi Chenzi berdiri, menatap Qin Haodong dengan dingin, lalu berjalan keluar. Pemuda ini sudah menjadi orang mati di matanya, dan dia akan membunuhnya saat meninggalkan rumah lelang. Qin Haodong telah menerima 2 koleksinya. Ia membawa sebuah kotak berisi patung kepala ular di dalamnya dan tongkat biksu diberikan kepada Nalan Wushuang. Qin Haodong yakin bahwa tongkat biksu itu adalah senjata yang sangat ampuh, namun terlihat agak aneh di tangan wanita cantik seperti Nalan Wushuang. Lelang telah berakhir, tetapi Qin Haodong tidak langsung pergi. Ia menoleh ke Tian Ye dan bertanya, "Tuan Tian, apakah Anda ada waktu sekarang? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda." Tian Ye menghela napas dan berkata,
Tuan Qin, silakan ikut saya ke kantor saya. Dia mengira Qin Haodong meminta bantuannya untuk menghadapi Yi Chenxi. Li Meiyu telah memberitahunya bahwa pemuda ini adalah tamu terhormat keluarga Li dan dia harus memastikan semua persyaratannya terpenuhi. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali meminta semua penjaga keamanan di rumah lelang untuk melindungi Tuan Qin. Namun, mereka masih belum cukup kuat untuk menghentikan Tuan Yi Chenxi. Sebagai penduduk asli Hong Kong, dia selalu menganggap Mei Zanlong dan Yi Chenxi sebagai makhluk abadi. Bagaimana mungkin orang biasa bisa bertarung dengan mereka? Menurutnya, tidaklah bijaksana bagi Qin Haodong untuk menyinggung Yi Chenxi atas patung kepala ular. Qin Haodong mengikuti Tian Ye ke kantornya dan bertanya, Tuan Tian, apakah Anda kenal Tuan Owen? Bab 624 Lukisan Picasso. Tian Ye terkejut mendengar pertanyaan Qin Haodong. Ia mengira Qin Haodong akan meminta bantuannya. Mungkin pemuda ini menginginkan perlindungan Tuan Owen, tetapi Tian Ye tidak berpikir bahwa Tuan Owen dapat melindunginya dari Tuan Yi Chenxi. Lagi pula, dia hanyalah orang biasa yang telah membuat beberapa kesepakatan dengan Sir Owen. Mereka bahkan bukan teman dan Sir Owen tentu saja tidak akan menawarkan bantuan apapun. Namun, dia harus menjawab pertanyaan Qin Haodong. Tuan Qin, saya baru bertemu Sir Owen beberapa kali dan dia mungkin tidak mengenal saya. Bagaimanapun, saya hanyalah orang biasa. Jika Sir Owen ingin mengadakan lelang di sini, pengurus rumah tangganya, Tan Fred, akan menghubungi saya, jadi kami cukup akrab satu sama lain dan dia adalah teman baik saya. Qin Haodong berkata, bagus, sudah cukup, saya hanya ingin tahu apakah Sir Owen memiliki patung perunggu lain dari 12 tanda zodiak, apakah Anda tahu sesuatu tentang itu? Melihat Qin Haodong yang tampak bersemangat dan gembira, Tian Ye merasa frustrasi dan tidak tahu harus berkata apa. Pemuda ini tampaknya tidak menyadari bahaya yang sedang dihadapinya sekarang. Dia telah menyinggung guru Yi Chenxi atas patung kepala ular itu dan prioritas utamanya sekarang adalah meminta maaf dan memohon ampun. Mengapa dia masih memikirkan patung itu? Dia berkata, Tuan Qin, mohon maaf atas ketidaksopanan saya, tetapi saya rasa Anda harus segera menelepon ketua. Dia dan Tuan Za adalah teman baik dan Tuan Za juga merupakan adik laki-laki Tuan Yi Chenxi. Jika Tuan Za dapat bertindak sebagai penengah antara kalian berdua dan Anda bersedia memberikan patung kepala ular itu kepada Tuan Yi Chenxi, masalah ini mungkin dapat diselesaikan, jika tidak, Anda mungkin berada dalam bahaya besar. Qin Haodong terkejut ketika mendengar apa yang dikatakannya. Dia sangat ingin mendapatkan kepala hewan lainnya sekarang dan dia tidak menyangka bahwa Tian Ye akan memintanya untuk meminta maaf kepada Tuan Yi Chenxi. Lagi pula, mustahil meminta Master Za untuk bertindak sebagai penengah antara dia dan Yi Chenxi. Dia sudah terbunuh. Dia menjawab, Tuan Tian, terima kasih atas saran Anda, namun, jangan khawatirkan saya bisa mengatasinya, saya hanya ingin tahu apakah Sir Owen punya patung lain dari 12 tanda zodiak. Tian Ye menyadari bahwa Qin Haodong tidak menerima sarannya, jadi dia berkata sambil mendesah, suatu kali ketika Fred mabuk, dia memberitahu saya bahwa Sir Owen memiliki 2 kepala binatang yang dipahat. Salah satunya terjual dalam pelelangan hari ini dan saya pikir dia masih memiliki satu lagi. Benarkah, itu hebat? Qin Haodong sangat gembira mendengar bahwa Sir Owen mungkin memiliki kepala hewan yang dipahat lagi. Jika dia bisa mendapatkan 2 batu permata mentah tingkat atas, dia mungkin mencapai tahap akhir dari periode inti emas. Dengan bantuan kayu hijau yang memperoleh kehidupan abadi, dia pasti bisa mengalahkan semua yang berada di bawah alam sage. Dia bertanya kepada Tian Ye dengan penuh semangat, Tuan Tian, apakah ada cara untuk bertanya kepada Tuan Owen apakah dia ingin menjual kepala binatang yang dipahat itu? Tian Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, terserah dia untuk memutuskan barang apa yang ingin dia jual dan bahkan Fred tidak bisa mengubah pikirannya, bagaimana aku bisa memintanya untuk menjual patung kepala binatang itu? Qin Haodong bertanya lagi, bisakah Anda membantu saya membeli patung kepala binatang dari Sir Owen, saya akan membayar berapapun yang dia inginkan. Saya rasa itu tidak mungkin, kata Tian Ye. Sir Owen adalah seorang kolektor terkenal. Dia sangat kaya dan sama sekali tidak peduli dengan uang. Dia hanya akan menjual koleksinya ketika dia sudah bosan. Jadi hampir mustahil untuk membeli sesuatu darinya. Lagi pula, sudah menjadi tugas pengurus rumah tangga untuk tidak membocorkan rahasia majikannya. Fred menyebutkan bahwa Sir Owen memiliki 2 kepala binatang yang dipahat hanya karena dia sedang mabuk. Jika kita langsung meminta Sir Owen untuk menjual patung kepala binatang itu, dia tidak akan pernah memberikannya kepada kita. Selain itu, Fred bahkan bisa kehilangan pekerjaannya sebagai pengurus rumah tangga. Qin Haodong juga menyadari bahwa ini bukanlah ide yang bagus. Ia melanjutkan, Tuan Tian, Anda ahli dalam barang antik, tolong bantu saya memikirkan cara untuk membeli patung kepala binatang lainnya darinya.
Tampaknya Sir Owen tidak peduli dengan patung kepala ular itu, tetapi patung itu sangat berharga bagi Qin Haodong. Tian Ye berkata, Tuan Owen adalah seorang kolektor hebat dan orang-orang super kaya seperti dia jarang menjual koleksi mereka. Barang-barang antik ini biasanya diberikan kepada teman-teman sebagai hadiah dan terkadang mereka saling bertukar koleksi. Tuan Qin, jika Anda menginginkan patung kepala binatang, Anda dapat mencoba mencari sesuatu yang menarik bagi Sir Owen dan melakukan pertukaran dengannya. Qin Haodong berkata, itu ide yang bagus, Tuan Tian. Apakah Anda tahu apa yang paling disukai Tuan Owen? Dengan kata lain, bagaimana saya bisa mendapatkan kepala hewan yang dipahat itu darinya? Tian Ye berkata, Tuan Owen sangat gemar mengoleksi. Karena alasan sejarah, sebagian besar barang antiknya berasal dari Huaxia, jadi saya rasa barang antik Huaxia tidak akan menarik perhatiannya. Sebagai seorang kolektor hebat, Sir Owen tidak memiliki cukup banyak peninggalan budaya dari Eropa, dan dia juga sangat tertarik pada benda-benda tersebut. Tuan Fred pernah mengatakan kepada saya bahwa lukisan Picasso adalah favoritnya, namun, dia tidak memiliki satupun lukisan dalam koleksinya yang banyak. Jadi dia sudah beberapa kali mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa jika ada lukisan Picasso yang dilelang, saya harus memberitahu Sir Owen terlebih dahulu dan dia akan mendapatkannya, tidak peduli seberapa mahal harganya. Tuan Qin, jika Anda memiliki salah satu lukisan Picasso, Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan dari Sir Owen, termasuk patung 12 tanda zodiak. Itu kabar baik baginya. Mungkin butuh waktu baginya untuk menemukan barang antik lainnya, tetapi lukisan kuno berbeda. Bahkan, ia dapat menghasilkan banyak lukisan dalam waktu singkat. Namun Tian Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Picasso adalah pelukis yang produktif, tetapi semua karyanya telah dikoleksi oleh para penggemarnya di seluruh dunia. Saya belum pernah melihat lukisannya, bahkan di balai lelang internasional manapun selama ini. Qin Haodong berkata, Tuan Tian, saya kebetulan punya beberapa lukisan Picasso, tolong bantu saya menentukan keasliannya setelah beberapa hari. Kalau memang asli, saya ingin menghubungi Tuan Owen dan menukarkannya. Tian Ye sangat terkejut hingga hampir menggigit lidahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Haodong akan memiliki lukisan Picasso. Selain itu, jika dia mendengar Qin dengan benar, pemuda ini juga menyebutkan bahwa dia memiliki beberapa lukisan Picasso. Apakah dia memiliki lebih dari satu? Itu terlalu tidak masuk akal. Qin Haodong berdiri dan berkata, Tuan Tian, terima kasih banyak telah membantu saya harus kembali sekarang, sampai jumpa nanti. Tunggu sebentar. Tian Ye menghentikannya dan berkata, Tuan Qin, saya pikir Tuan Yi Chenzi mungkin sedang menunggu Anda di luar sekarang, Anda mungkin dalam bahaya, jadi silakan tinggal di sini sebentar. Qin Haodong tersenyum dan menolak tawarannya, itu tidak masuk akal, aku tidak bisa tinggal di sini selamanya, lagi pula, Yi Chenzi tidak ada apa-apanya bagiku. Setelah berbicara, dia dan Nalan Wushuang berjalan keluar pintu. Tian Ye berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Qin, mohon tunggu sebentar, saya akan meminta semua pengawal untuk melindungi Anda. Terima kasih, tapi kami bisa mengatasinya sendiri. Qin Haodong melambaikan tangannya ke arah Tian Ye dan kemudian melangkah keluar dari kantornya. Tian Ye tercengang dengan kepercayaan dirinya. Mengapa dia tidak takut pada Tuan Yi Chenzi? Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tuan Li. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melapor kepadanya dan memintanya untuk melindungi Tuan Qin. Qin Haodong dan Nalan Wushuang keluar dari rumah lelang dan menerima panggilan telepon dari Li Meiyu. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, Haodong, apa yang terjadi? Kudengar kamu telah menyinggung Tuan Yi Chenzi di rumah lelang. Qin Haodong tersenyum dan berkata, si tua penipu itu pamer dan mencoba membeli patung kepala ular dengan harga termurah, tapi akhirnya aku menang dan mendapatkan patung kepala ular itu. Li Meiyu berkata dengan sangat cemas, Haodong, mengapa kamu masih tertawa sekarang? Tahukah kamu bahwa Yi Chenzi adalah kakak laki-laki Guru Za dan jauh lebih kuat darinya? Dia pasti akan membalas dendam padamu karena kamu telah menyinggung perasaannya. Namun Qin Haodong sama sekali tidak mempedulikannya, dia hanya seorang pembohong tua. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Dia tidak menganggap serius Yi Chenzi karena dia memiliki spirit yang kuat dan hanya sedikit orang yang bisa mengalahkannya di bidang ini. Li Meiyu berkata, baiklah, berhati-hatilah. Tuan Za telah terbunuh dan Mei Zanlong mungkin akan membalas dendam kepada mereka beberapa hari kemudian. Tidak ada yang bisa dilakukan keluarga Li untuk membantu Qin Haodong sekarang. Setelah menutup telepon, Qin Haodong tidak kembali ke rumah keluarga Li. Sebaliknya, ia keluar dari daerah perkotaan dan berhenti di tempat terpencil. Nalan Wushuang bertanya, mengapa kita di sini? Qin Haodong berkata, mari kita selesaikan masalah ini sesegera mungkin. Dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan, termasuk meningkatkan kultivasinya dan membeli kepala binatang yang dipahat lainnya dari Sir Owen. Akan lebih baik jika dia menyelesaikan masalah ini sekarang juga.
Dia merasakan kekuatan Yi Chenzi ketika dia berada di dalam mobil, jadi dia langsung melaju keluar kota untuk memberi kesempatan pada Yi Chenzi untuk membunuhnya. Dia keluar dari mobil setelah berbicara, berbalik ke arah kegelapan dan berkata, "Kalian sudah lama mengikuti kami, cepatlah dan mari kita bertarung, aku sedang sibuk sekarang." Nalan Wushuang juga keluar dari mobil, dengan tongkat biksu di tangannya. Ketika Qin Haodong berhenti berbicara, dia melihat seseorang perlahan muncul dari kegelapan dan muncul di depan mereka. Itu adalah Yi Chenzi, yang tampak muram dan marah. Yi Chenzi menatap Qin Haodong dengan dingin dan berkata dengan tatapan membunuh, "Bocah bodoh, apakah kamu tahu siapa aku?" Qin Haodong menjawab, "Tentu saja, kau hanya seorang pembohong tua, kau telah bermain-main sepanjang hari dan menyebut dirimu sebagai guru besar, tapi aku tahu kau hanyalah sampah." "Berani sekali kau," kata Yi Chenzi, "berikan patung kepala ular itu padaku dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu." "Memberikan patung kepala ular itu padamu? Apa kau bercanda? Mengapa aku menghabiskan begitu banyak uang untuk itu hanya untuk memberikannya padamu sekarang?" Qin Haodong melanjutkan, "Kau hanya ingin merampokku, cepatlah, aku sedang sibuk sekarang." Bab 625 Tahap Tengah Inti Emas. "Dasar bocah bodoh, aku akan mengambil jiwamu dan membakarnya dengan api yin selama 49 hari, kau tidak akan pernah bereinkarnasi." Yi Chenzi berteriak marah dan kemudian mengeluarkan bendera hitam kecil. Bendera berbentuk segitiga itu berukuran sebesar telapak tangan manusia. Tidak ada pola apapun di atasnya dan warnanya hitam legam. Dia mengibaskan bendera kecil itu pelan-pelan, dan tiba-tiba sebuah kekuatan tak terlihat menyelimuti Qin Haodong. Bendera itu disebut bendera pengambil jiwa, yang merupakan senjata yang sangat jahat. Bendera itu bahkan lebih kuat daripada mantra pengambil jiwa dan dapat menyerap jiwa orang dalam sedetik. Bendera itu mungkin merusak orang lain, tetapi tidak mempan pada Qin Haodong. Dengan jiwa yang kuat, dia hampir tidak merasakan perbedaan apapun saat diserang oleh bendera itu. Sedikit getaran merasuki jiwanya tetapi segera menghilang begitu saja. Dia melangkah maju untuk melindungi Nalan Wushuang. Kemudian dia berkata sambil tersenyum mengejek, "Pembohong tua, sepertinya omong kosongmu tidak berguna sama sekali." Yi Chenzi tercengang dan tidak dapat mengerti mengapa bendera pengambil jiwa yang telah menghancurkan begitu banyak musuh tidak berfungsi kali ini. "Nak, bersabarlah, aku akan membiarkanmu menikmati gigitan ratusan ribu hantu." Dia menyingkirkan bendera pengambil jiwa dan mengeluarkan botol porselen hitam kecil. Dia membukanya dan dengan kepulan asap merah yang besar, ratusan hantu keluar dari botol itu. Yi Chenzi dan Master Za adalah murid dari guru yang sama, jadi keterampilan mereka hampir sama. Namun, hantu-hantu di dalam botolnya jauh lebih kuat daripada milik Master Za. Dalam sekejap, ada hantu-hantu sejauh bermil-mil. Mereka menangis dan berteriak, membuat tempat itu seperti neraka. Pemimpin di antara mereka adalah hantu berjubah merah. Jelas sekali dia adalah raja dari semua hantu ini. Dia tampak garang dan tiba-tiba melompat ke arah Qin Haodong sambil berteriak mengerikan. Qin Haodong mengerutkan kening dan hendak mengeluarkan cermin yin yang miliknya. Namun, tongkat biksu di tangan Nalan Wushuang tiba-tiba bergerak. Kedua belas lingkaran emas bergetar tanpa bantuan angin apapun, menghasilkan suara yang merdu. Kemudian seluruh tongkat biksu bersinar dengan cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu setajam pedang. Semua hantu yang berteriak itu langsung terbunuh setelah terkena cahaya Buddha. Tongkat biksu itu membunuh semua hantu dalam sedetik dan Qin Haodong bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Kemudian cahaya kemasan itu menghilang dan ketenangan akhirnya kembali ke tempat itu. Nalan Wushuang terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tongkat di tangannya adalah senjata yang sangat kuat. Tidak heran Qin Haodong menghabiskan begitu banyak uang untuk itu. Qin Haodong menatap tongkat biksu itu dan mengangguk puas. Itu jelas merupakan senjata dewa dan dapat melepaskan cahaya terang seperti itu dengan sendirinya. Kekuatannya setidaknya akan meningkat 10 kali lipat jika dikendalikan oleh seorang praktisi. Yi Chenzi menatap botol di tangannya dan hatinya hampir patah. Dia telah mengabdikan dirinya untuk memelihara roh-roh itu, tetapi semuanya terbunuh dalam sedetik. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa tongkat biksu itu adalah senjata yang berharga. Mengapa dia tidak menyadarinya saat pelelangan? "Nak, berikan tongkat dan patung kepala ular itu kepadaku, aku akan mengampuni nyawamu." Qin Haodong meliriknya seolah-olah dia orang bodoh lalu mencibir, "Ada apa denganmu, kenapa aku harus memberikan harta karun itu padamu, apa menurutmu aku orang bodoh sepertimu?" "Apa?" kata Yi Chenzi dengan sangat marah, "beraninya kau, aku masih bisa membunuhmu bahkan jika kau memiliki tongkat biksu, pergilah ke neraka." Dia mengangkat tangannya dan lebih dari selusin jimat tiba-tiba muncul di udara. Mereka terbakar tanpa api dan kemudian beberapa rune emas muncul. Semuanya berubah menjadi bila angin dan menyerbu ke arah Qin Haodong. Itu adalah mantra pedang angin yang dibuat oleh Yi Chenzi.
Setiap rune dapat berubah menjadi pedang angin dan dia telah menggunakannya untuk membunuh banyak guru besar. Qin Haodong melirik bila angin itu dan mengejek, beraninya kau menggunakan sampah ini untuk melawanku. Kemudian dia menjepit jari-jarinya dan mengucapkan mantra, menunjuk ke arah Yi Chenzi, tiba-tiba muncul hembusan angin yang menyapu semua bila angin. Bila-bila angin itu dapat menahan serangan pedang, tetapi tidak sebanding dengan angin kencang Qin Haodong. Bila-bila itu lenyap dalam sedetik. Ekspresi Yi Chenzi tiba-tiba berubah, tetapi dia segera menyadari sesuatu dan kemudian mencibir. Tidak heran kamu begitu sombong, ternyata kamu bisa menggunakan beberapa seni sihir, tetapi apakah gurumu pernah mengatakan kepadamu bahwa seorang ahli seni sihir harus menjauh dari para prajurit? Tapi itu bisa dimengerti. Lagi pula, tidak ada yang tahu bahwa aku ahli dalam ilmu sihir dan bela diri. Pergilah ke neraka. Yi Chenzi tiba-tiba mencabut pedang di punggungnya saat dia berhenti berbicara dan mengubahnya menjadi aliran cahaya untuk membelah Qin Haodong di kepalanya. Kombinasi seni bela diri dan seni sihir selalu menjadi rahasia dan kebanggaannya. Secara umum, sudah sangat sulit bagi seorang praktisi untuk meraih prestasi di kedua bidang ini dan kebanyakan orang akan merasa mustahil untuk menggabungkan keduanya. Misalnya, adiknya Zaliang tidak dapat melakukan ini. Oleh karena itu, Yi Chenzi sangat bangga dan puas diri. Dia percaya bahwa Qin Haodong pasti akan terbunuh meskipun dia ahli dalam ilmu sihir. Qin Haodong meliriknya sambil tersenyum mengejek. Orang lain mungkin bingung dengan penampilannya, tetapi dia sudah menyadari bahwa Yi Chenzi hanyalah seorang pejuang di level kekuatan tersembunyi. Mengapa dia begitu percaya diri? Beraninya dia datang dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengannya. Pedang Yi Chenzi melesat maju dengan cepat dan hampir menyentuh dahi Qin Haodong. Namun, pada saat ini, sebilah pedang emas menembus jantungnya, bersinar dengan cahaya kemasan. Yi Chenzi hampir tidak dapat memegang pedangnya dan pedangnya jatuh ke tanah. Apa? Kau juga menguasai ilmu sihir dan bela diri. Matanya kini dipenuhi ketakutan. Ia selalu bangga dengan kombinasi kedua seni bela dirinya, tetapi pemuda yang berdiri di depannya ini juga seorang ahli hebat di bidang ini. Yang lebih penting, ia jelas lebih kuat darinya. Yi Chenzi yakin bahwa ia sudah berada di level kekuatan tertinggi. Bagaimana pemuda ini bisa memiliki tingkat kultivasi yang tinggi? Siapa dia? Yi Chenzi akhirnya mengerti mengapa dia tidak menganggapnya serius. Dia bukan tandingan pemuda ini. Yi Chenzi sangat menyesali perbuatannya. Dia seharusnya tidak memulai perkelahian dengan musuh yang begitu kuat. Namun, penyesalan sudah terlambat. Qin Haodong menyimpan pedang Xuan Yuan-nya, dan Yi Chenzi jatuh ke tanah, napasnya terhenti. Mengapa kamu harus serakah seperti itu? Qin Haodong menghela napas dan menaburkan bubuk pelebur tubuh pada mayat Yi Chenzi. Guru terkenal di Hong Kong itu akhirnya berubah menjadi sejumput abu dan menghilang ke udara tipis. Setelah menyingkirkan tubuhnya, Qin Haodong tidak meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, ia menemukan ruang datar di sekitarnya dan kemudian mendirikan medan sihir penyembunyian. Kemudian ia membuat formasi pertahanan di sini. Ia akan menyerap batu roh tingkat atas untuk mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dia tidak bisa diganggu dalam proses ini. Namun Mei Zanlong mungkin akan datang ke sini sebentar lagi dan Nalan Wushuang tidak cukup kuat untuk melindunginya. Itulah alasan mengapa dia memilih untuk membentuk formasi dan menyerap batu itu di sini. Ketika semuanya sudah siap, dia mengaktifkan Concealing Magic Field. Mereka berdua, bersama mobilnya, menghilang seolah-olah mereka tidak pernah berada di lokasi itu. Qin Haodong mengeluarkan patung kepala ular itu dan melepaskan formasi penyegelnya. Di dalamnya terdapat batu roh tingkat atas yang bersinar. Nalan Wushuang diminta untuk berdiri di dekatnya untuk melindunginya. Qin Haodong memegang batu roh untuk mencoba mencapai tahap tengah inti emas. Tertarik pada kayu hijau yang memperoleh kehidupan abadi, ki spiritual yang dipancarkan oleh batu itu mengalir ke dantiannya seperti gelombang pasang yang bergulung-gulung. Melalui kultivasi berpasangan dengan Feng Wu, ia berhasil membuat inti emas di dantiannya lebih bersinar dan bulat. Namun, ia tidak dapat berkembang lebih jauh karena keterbatasan ki spiritual. Sekarang, dengan nutrisi dari batu roh tingkat atas, ki sejati dalam tubuhnya meningkat pesat. Seiring berjalannya waktu, batu di tangannya menjadi lebih kecil sementara inti emas di dantiannya menjadi lebih besar dan lebih padat. Setengah jam kemudian, kekuatan dan tenaganya tiba-tiba meningkat dengan suara klik di benaknya. Dia akhirnya mencapai tahap tengah inti emas dan telah mengambil langkah menuju basis kultivasi sebelumnya. Dia perlahan membuka matanya dan mendapati bahwa batu roh di tangannya telah berubah menjadi bubuk. Nalan Wushuang berdiri dengan cemas di sampingnya. Begitu Qin Haodong terbangun, dia bergegas maju dan bertanya, "Bagaimana, apakah kamu berhasil?" Qin Haodong mengangguk dan berkata, "Ya, aku berada di level ke-6 alam kekuatan tertinggi." Nalan Wushuang berkata dengan gembira, "Lelang ini cukup berharga." Qin Haodong juga bersemangat. Dia berkata, "Tentu saja.
Kami mendapatkan patung kepala ular dan tongkat biksu. Yang terakhir pastilah senjata suci. Qin Haodong mengambil tongkat biksu itu dan memeriksanya dengan saksama. Dia belum tahu nama harta karun ini. Dia masih tidak dapat menemukan informasi terkait setelah memeriksanya beberapa saat. Kemudian dia mengubah ki asli kayu hijau menjadi ki Budisme dan melewatinya. Dalam sekejap, tongkat biksu itu bersinar dengan cahaya keemasan dan beberapa kata muncul di benaknya. Setelah membaca kalimat tersebut, Qin Haodong menyadari bahwa tongkat biksu itu adalah harta karun Buddha dan disebut tongkat penakluk setan. Selain dapat mengusir setan, tongkat ini juga dapat membantu praktisi untuk menghilangkan pikiran jahat dalam benak mereka. Tanpa adanya pikiran jahat, mereka dapat melatih keterampilan dengan lebih baik dan lebih cepat. Semua pikiran yang mengganggu akan hilang jika Anda memegang tongkat sihir selama proses kultivasi. Itu adalah harta karun tingkat atas untuk menghilangkan pikiran jahat seseorang. Kedua belas gelang emas dapat memotong kedua belas pikiran yang mengganggu di hati seseorang. Jika ada setan dalam diri yang muncul, itu akan mengeluarkan suara untuk menyingkirkannya. Mata Qin Haodong berbinar-binar karena kegembiraan setelah mengetahui fungsi unik tongkat penakluk iblis. Dia gagal lulus ujian surgawi terakhir kali karena iblis dalam dirinya. Namun, dia mungkin berhasil kali ini dengan bantuan tongkat itu. Dia tercengang sekaligus heran, dan Nalan Wushuang bertanya dengan heran, "Bagaimana, apakah kamu sudah menemukan jawabannya?" "Ya." Qin Haodong berkata dengan gembira, "Itu disebut tongkat penakluk iblis dan merupakan harta karun yang luar biasa. Itu dapat membantumu memperoleh hasil yang lebih baik jika kamu memegangnya saat berlatih keterampilan." "Yah, tidak." Nalan Wushuang mengeluh, "Aku tidak ingin membawa tongkat biksu sepanjang hari, itu terlalu aneh." "Baiklah." Qin Haodong menjelaskan dengan malu, "Itu dapat membantumu meningkatkan kultivasimu dengan lebih cepat. Jangan coba-coba menipuku dengan benda-benda milik biksu itu." Nalan Wushuang bertanya dengan wajah tegas, "Waner tidak memegang tongkat biksu manapun dan bagaimana dia bisa mencapai tingkat ketiga alam kekuatan tertinggi dalam semalam?" Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.